Benar kan Ibu masuk di kelas ini kan? Kita belajar biologi kan hari ini? Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita pada siang hari ini, Ibu mau nanya nih, yang datang duluan tadi siapa ya? Saya, Ibu. Oke, Nabila boleh pimpin doa? Ayo Nabila. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu, semoga dilancarkan. Amin. Ayo serius ya teman-teman. Doa terbaik. Oke, Ibu absen dulu ya. Semuanya ini hadir ya kira-kira? Hadir. Hadir semua ya. Oh, oke. Ibu absen, tapi namanya dipanggil nanti, bilang makanan nanti siang yang akan kalian makan atau yang pengen banget kalian makan ya. Pertama, piko. Rendang, Bu. Belum habis ya rendang. Belum dong, Bu. Nida Septiana. Sate, Bu. Hah? Sate. Oke. Anissa Ekarianti. Sate juga, Bu. Sate juga ya. Masih ada ya sisa kurban kemarin ya? Masih dong, Bu. Nopica Laraswati, mau makan apa siang hari ini? Nasi, Bu. Nasi, oh lapar banget ya. Nabila, Nasi Padang, Bu. nggak ada lagi ya sisa daging? Oh nggak dapat ya. Dewi Kurniawati. Baiklah, untuk semuanya kita masuk ke materi kita pada siang hari ini yaitu tentang, boleh dibaca di depan apa? Penyebab dan ancaman keanekaragaman hayati. Oke, tujuan kita pada siang hari ini yaitu adalah mampu mengidentifikasi penyebab dan juga ancaman keanekaragaman hayati. Sebelum itu, kita mengulang dulu ya materi kita minggu lalu yaitu tentang keanekaragaman hayati. Boleh Dewi dibaca dulu? Keanekaragaman hayati. Keanekaragaman kehidupan di bumi meliputi variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Ini mencakup semua jenis makhluk hidup dari bakteri hingga hewan, tumbuhan, dan jamur serta kompleks ekologis yang saling terkait. Oke, terima kasih tuh Dewi, kasih aplaus dong. Terima kasih Dewi. Adapun materi kita pada siang hari ini itu adalah membahas tentang penyebab ancaman keanekaragaman hayati. Yaitu ancaman keanekaragaman hayati ini adalah semua faktor atau kegiatan yang bisa merusak, mengurangi atau menyebabkan hilangnya berbagai bentuk kehidupan di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme serta ekosistem tempat mereka hidup. Sebelum kita masuk materi intinya, Ibu mau nanya nih. Kalian udah tahu kan kasus tentang penambangan nikel di Raja Ampat? Tahu. Ibu mau nanya nih, apakah ini termasuk ancaman keanekaragaman hayati? Iya. Benar. Kalau iya, kenapa? Karena merusak ekosistem kan itu, Bu, tempat wisata. Iya, benar. Dengan nikel tuh jadi tercemarlah itu air Ya, yang Bu, kan apa pertambangan itu kan jauh, Bu. Walaupun dia jauh, tapi kalau diterusin lama-lama kan juga sampai ke Raja Ampatnya, jadi bisa rusak. Iya, benar sekali. Kasih aplaus dulu untuk kalian udah jawab. Oke, benar. Penambangan nikel di Raja Ampat ini mengancam keanekaragaman hayati. Kenapa? Iya, karena menyebabkan rusaknya ekosistem air dan juga hutan yang ada di Raja Ampat. Apalagi kan kita sudah tahu nih, Raja Ampat ini terkenal dengan terumbu karangnya yang indah dan juga spesiesnya yang endemik. Lalu, oke, Ibu akan menanya satu kali lagi ya. Untuk Nabila boleh dijawab ini gambar apa? itu tuh banjir, Bu, yang diakibatkan oleh sampah. Ya boleh. Terus ada penyebab lain lagi? Terus pembuangan sampah juga, terus akibat penebangan hutan juga bisa menghambat. Oke, makasih Nabila. Tepuk tangan dulu dong. Lalu untuk Anissa boleh menjawab ini gambar apa? Dua. Hutan gundul, Bu. Disebabkan oleh apa? Penambangan pohon yang terus-menerus. Ya oke, kasih Anissa. Oke, pada materi pertama itu penyebab utama ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu adalah kerusakan dan hilangnya habitat, merupakan penyebab utama dari kepunahan makhluk hidup. Contohnya
deforestasi, konversi hutan jadi lahan pertanian, dan juga urbanisasi. Dampaknya itu adalah hilangnya tempat tinggal spesies atau kepunahan lokal. Contoh gambar yang pertama ini adalah hewan yang kehilangan tempat tinggal, dan juga ini adalah Gajah, Bu. dia gajahnya kenapa? Mati ya, benar sekali. Ya kan tumbang. Lalu penyebab kedua itu adalah perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim itu adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida atau CO2 yang menimbulkan efek rumah kaca. Contohnya itu meningkatnya suhu global, mengubah pola cuaca dan siklus hidup organisme. Contohnya mencairnya es kutub Contohnya itu mencairnya es pada kutub utara yang menyebabkan benar karena beruang di kutub utara ini dia tinggalnya itu di lingkungan yang dingin. Yang ketiga, ada pencemaran lingkungan. Bahan pencemaran yang berasal dari limbah plastik, pabrik, asap kendaraan bermotor, limbah rumah tangga, sampah yang tidak dapat didaur ulang di lingkungan secara alami, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Contohnya itu akibat dari pestisida, limbah industri, plastik yang mencemari habitat alami. Contohnya ini adalah gambar yang pertama adalah sampah, pembuangan sampah di sungai. Lalu ini penyebab contohnya dari pembuangan limbah di sungai yang menyebabkan ikan-ikan pada mati. Lalu ada eksploitasi berlebihan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya perburuan liar, penangkapan ikan berlebihan, pembalakan liar. Contohnya itu lagi spesies tidak sempat bereproduksi atau penurunan populasi drastis. Contohnya ini adalah penebangan hutan, dan yang kedua adalah Mengambil harimau untuk dijadikan tas yang bernilai jual tinggi. Oke, benar sekali. Lalu ada spesies invasif, maksudnya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Spesies asing masuk dan mengganggu spesies lokal, contohnya eceng gondok di perairan Indonesia yang menurunkan oksigen air. Oke, adapun upaya pelestariannya untuk Nopica bisa dibaca, tolong Ibu membaca ya. Upaya pelestariannya itu yang pertama ada menanam dan merawat tanaman lokal, yang kedua tidak membuang sampah sembarangan, menghemat penggunaan sumber daya alam, mendukung produk ramah lingkungan, tidak memburu dan memelihara satwa liar, ikut serta dalam kegiatan konservasi dan menyebarkan edukasi dan kesadaran lingkungan. Oke, terima kasih untuk Nopica. Baik, yang selanjutnya ini Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya, soalnya karena siang kalian udah mulai ngantuk ya. Ice breakingnya ini kalian diem ya. Ice breakingnya ini sakit, sikat, sikut. Sakit pegang perut, sikut pegang sikut kalian, sikat enggak. Nanti Ibu akan meletakkan makanan, siapa cepat itu yang dapat ya. Mulai dulu ya. Sikat pegang ini, sikut pegang sikut kalian, sakit pegang perut kalian. Kita coba dulu ya, ini belum mulai. Coba dulu ya. Coba dulu ya, guys. Sikut. Sikat. Belum. Ayo coba lagi ya. Ayo. Mulai. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Belum. Sakit. Sikut. Sikat. Ayo mulai. Ayo. Harap tenang. Nanti yang tidak dapat kebagian kok. Ya, Bu. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti kalian akan mengisi LKPD atau menganalisis apa yang permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Ini adalah dua gambar yang bakal kalian analisis. Kelompok 1 menganalisis gambar yang pertama, yang ini. Lalu ya kelompok 2 menganalisis gambar yang kedua. Menjadi permasalahan yang akan kalian jawab di LKPD. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok untuk kalian. Yang pertama ini, barisan pertama adalah kelompok 1 dan barisan kedua itu adalah kelompok 2.
Nanti Ibu cubit. Jadi silahkan kalian isi ya guys. Ibu kasih waktu berapa menit ya? 10 menit. 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan ketika kalian mengerjakan? Silahkan kalian kerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, boleh bertanya pada Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah kelompok 2 ada kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 1? Tidak, Bu. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Boleh untuk presentasi? Boleh turunin dulu tangannya. Gambar nomor 1 yang tadi. Ya, nanti semuanya dapat. Ayo. Ayo kelompok 1 dulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai gambar nomor 1 ini. Yang pertama itu permasalahan yang terjadi adalah terjadi penebangan hutan secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya tutupan lahan. Yang kedua itu ada analisislah aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada keanekaragaman hayati tersebut itu adalah terjadinya penebangan pertanian atau pembangunan menyebabkan kerusakan habitat alami dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Untuk yang nomor 3, analisis dampak dari kerusakan tersebut itu ada 3. Yang pertama ada kepunahan spesies flora dan fauna. Yang kedua ada gangguan keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga ada meningkatnya resiko erosi dan banjir karena hilangnya vegetasi penahan air. Baik, yang nomor 4 itu ada tuliskan solusi yang dapat kalian berikan dari permasalahan yang dibahas. Yang pertama itu ada penegakan hukum terhadap penebangan liar. Yang kedua itu reboisasi dan penghijauan kembali area hutan yang gundul. Yang terakhir itu edukasi masyarakat tentang pentingnya hutan bagi keanekaragaman hayati. Yang kelima itu ada buatlah kesimpulan dari pengerjaan LKPD yang telah dilakukan. Jadi kesimpulannya yaitu penebangan hutan tanpa kendali mengancam kelestarian keanekaragaman hayati dan menyebabkan bencana alam. Diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, untuk kelompok 2 apakah ada tanggapan atau ingin bertanya? Cukup, Bu. Oke, beri aplaus kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat ya. Terima kasih. Oke, untuk kelompok 2 boleh presentasi hasil diskusinya. Menjawab nama Bapak Nabila, kelompok kalian. Jawab nomor 2, Bu. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab soal nomor 2. Yang soalnya tuh gambar nomor 2. Iya, boleh. Tulislah permasalahan apa yang terjadi, yaitu terjadinya banjir besar yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua tuh analisislah aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada keanekaragaman hayati. Jawabannya tuh berkurangnya daerah air akibat penggundulan hutan serta pembangunan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan luapnya air hujan. Yang ketiga tuh analisislah dampak dari kerusakan tersebut. Rusaknya habitat satwa liar adalah kerugian ekonomi dan hilangnya nyawa serta tempat tinggal, menurunnya kualitas tanah dan air. Yang keempat tuh tulislah solusi yang dapat diberikan dari permasalahan itu, yaitu membangun sistem dan yang baik, meningkatkan ruang terbuka hijau dan hutan kota, yaitu memberikan sanksi tegas pada pelaku perusak lingkungan. Yang terakhir tuh buatlah kesimpulan dari pengerjaan yang LKPD yang kami berikan. Ya, oke. Terima kasih untuk Nabila telah mewakilkan kelompok 2. Kasih aplaus. Terima kasih, Bu. Baiklah, karena waktu kita
tinggal sedikit, Ibu langsung kesimpulan saja, kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini dan juga LKPD yang telah kalian sampaikan itu bahwa keanekaragaman hayati itu sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan juga kehidupan manusia. Sayangnya berbagai aktivitas manusia seperti perusakan habitat, perubahan iklim, pencemaran dan juga eksploitasi berlebihan menjadi ancaman serius. Jika tidak segera ditanggulangi, maka akan terjadi kepunahan seperti kepunahan spesies dan juga kerusakan ekosistem secara luas. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati harus menjadi tanggung jawab bersama melalui edukasi, konservasi, dan juga penegakan dan hukum lingkungan. Oke, ini adalah kesimpulan dari Ibu. Boleh pada Nopica simpulkan lagi materi kita atau lebih perkecil lagi tentang materi kita pada siang hari ini. Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi, mencakup keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Materi yang membahas berbagai penyebab dan ancaman dan dapat merusak keanekaragaman hayati seperti kerusakan habitat, perubahan iklim, dan pencemaran lingkungan. Semangat dong Nopi. Dapat menyebabkan kepunahan spesies, Lemes amat. ketidakseimbangan ekosistem, dan hilangnya sumber daya alam bagi manusia. Oke, beri apa untuk Nopi guys. Oke, terima kasih Nopi karena telah menyimpulkan materi Ibu pada pada siang hari ini. Oke, sebenarnya Ibu mau ngasih refleksi, cuma karena waktunya sudah habis. Sampai di sini saja materi kita pada siang hari ini. Refleksinya akan Ibu kirim ke Nabila dan kalian kerjakan. Malam ini takhir, tidak ada bantahan. Baiklah, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Duluan ya.